Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narhul Ilmiah, NIM 10 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, dalam video ini saya akan mempresentasikan sebuah analisis jurnal untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Tata Niaga Produk Agribisnis. Nah, untuk video materinya akan disampaikan pada video selanjutnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam video ini saya akan menjelaskan analisis jurnal untuk tugas mata kuliah TPA. Nah, jurnal ini yang berkaitan dengan materi SCP. Nah, dari jurnal yang pertama yang saya ambil adalah dengan judul Analisis Struktur Perilaku dan Kinerja Pasar Cabai di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Nah, dari jurnal pertama ini tidak semua pembahasan yang diminta oleh dosen pengampu ada dalam jurnal tersebut, sehingga akan disempurnakan oleh analisis jurnal yang kedua. Dalam jurnal ini hanya menjelaskan tentang yang pertama ada struktur pasar. Nah, dari analisis tersebut ditemukan bahwa struktur pasar dari studi kasus tersebut merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk perilaku pasar ada beberapa saluran. Saluran yang pertama itu terdiri dari petani, pedagang pengepul, dan pedagang pengecer, kemudian konsumen. Dan saluran pemasaran kedua terdiri dari petani, pedagang pengepul atau pedagang antar kota, dan pedagang pengecer di kota. Dan kemudian ada konsumen. Dan untuk saluran pemasaran yang ketiga terdiri dari petani, pedagang pengepul, dan pedagang antar pulau dan supplier, kemudian dari pihak perhotelan. Yang selanjutnya ada kinerja pemasaran. Nah, dari penelitian tersebut meliputi beberapa margin. Yang pertama adalah margin pemasaran pada saluran pemasaran 1, yaitu ditemukan margin pemasaran sebesar Rp3.000 per kilogram, dan pada saluran pemasaran kedua sebesar Rp5.000 per kilogram. Kemudian untuk saluran pemasaran ketiga sebesar Rp15.000 per kilogram. Dan besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu sebesar 86,96%, untuk saluran pemasaran kedua sebesar 80,00%, dan saluran pemasaran ketiga sebesar 57,14%. Sedangkan efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar 3,38%, pada saluran pemasaran 2 sebesar 7,15%, dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar 8,32%. Dari perhitungan di atas, kemudian ada perhitungan tentang keuntungan yang diperoleh dari per lembaga saluran pemasaran, yaitu pada saluran pemasaran 1 sebesar 1,1222.000 per kilogram, dan kemudian pada saluran pemasaran kedua sebesar 1.400 kilogram per kilogram, dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar 6.339 per kilogram. Nah, itu tadi pembahasan dari jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua berjudul Analisis Struktur Perilaku dan Penampilan Pasar Wortel di Subterminal Agrobisnis atau STA Mantung pada studi kasus sentra produksi wortel di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Nah, untuk pendekatan analisis tata niaga produk wortel tersebut, yang pertama adalah pendekatan komoditas, di mana
Komoditas yang diteliti dalam analisis jurnal tersebut adalah komoditas wortel. Kemudian untuk pendekatan kelembagaan dalam jurnal tersebut ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama ada petani, kemudian ada pedagang atau tengkulak, dan yang selanjutnya ada pedagang pengepul, kemudian ada grosir, dan pedagang antar daerah. Dan yang selanjutnya ada pendekatan fungsional, di mana fungsi pertukaran komoditas wortel di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang adalah sebuah penjualan dan pembelian, di mana pedagang pengepul atau pedagang tengkulak itu membeli hasil panen wortel kepada petani, kemudian dijual kembali kepada pedagang pengecer atau kepada pedagang antar daerah. Yang selanjutnya ada pendekatan SCP, ada struktur pasar. Berdasarkan analisis dari jurnal tersebut, karakteristik pasar diukur dari tingkat konsentrasi penjual dan pembeli komoditas wortel di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ini menunjukkan bahwa struktur pasarnya adalah pasar persaingan tidak sempurna atau oligopsoni, yaitu di sana ada 2 atau lebih pembeli, umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar di mana pembeli tersebut merupakan distributor. Yang selanjutnya ada tingkat diferensiasi produk. Nah, lembaga tradisional wortel di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang di Desa Tawangsari ini tidak melakukan perubahan bentuk wortel atau menambah harga jual wortel tersebut. Nah, dari pedagang tersebut hanya menentukan harga berbeda untuk ukuran wortel, juga dilakukan perbedaan harga sesuai dengan kualitas dari wortel tersebut. Yang selanjutnya adalah hambatan keluar masuk pasar atau barriers to entry. Nah, di mana komoditas wortel di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang ini hambatannya itu terletak pada administratif, karena untuk masuk dalam pasar tersebut perlu memiliki perizinan dan administrasi sewa kios dengan pengelola di pasar tersebut. Selain itu, pedagang baru juga harus mampu beradaptasi untuk tetap berada di pasar tersebut. Nah, kemudian ada pemberian informasi. Dari pemberian informasi tersebut, dalam pemasarannya biasanya menyediakan informasi harga dari 14 jenis sayur utama yang dihasilkan di Kabupaten Malang melalui media elektronik, yaitu radio, dan ditulis di papan Agri-info. Jadi semua lembaga pemasaran memiliki informasi pasar yang sama. Nah, yang selanjutnya adalah perilaku pasar atau market conduct. Nah, di sini lembaga pemasaran yang terlibat dalam tata niaga wortel ini ada petani, pedagang pengepul, pedagang tengkulak, grosir, dan pedagang antar daerah, di mana ada berbagai saluran. Saluran yang pertama ada petani, pedagang tengkulak, grosir, dan pedagang antar daerah. Kemudian saluran pemasaran yang kedua ada petani, pedagang tengkulak, dan pedagang antar daerah. Dan saluran yang ketiga ada petani, pedagang tengkulak, lalu didistribusikan kepada pengecer. Dan saluran pemasaran yang keempat yaitu petani kepada pedagang tengkulak,
kemudian ke pedagang grosir, dan ke pedagang pengecer. Nah, yang saluran pemasaran kelima dari petani menuju grosir, lalu ke pedagang pengecer. Jadi dari saluran pemasarannya itu ada 9 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Dan dari analisis yang selanjutnya ada analisis market performance. Dari jurnal ini, nilai margin terbesar terletak pada saluran 5 dan 8, dan rantai pemasaran tergolong pendek. Dari saluran pemasaran ke-5 itu tadi ada petani, pedagang grosir, dan pengecer. Lalu yang ke-8 ada petani, pedagang pengepul, kemudian pengecer. Nah, dari saluran jika saluran pemasaran dan untuk saluran pemasaran terpanjang itu terdapat pada saluran pemasaran 1 dan saluran pemasaran ke-4, di mana masing-masing saluran melibatkan 4 pelaku pasar dengan nilai margin pada saluran pemasaran 1 sebesar Rp445.000 per kilogram, dan pada saluran ke-4 sebesar Rp564 per kilogram. Dan berdasarkan hasil penelitian ini dengan teori yang terkait, disebabkan karena wortel yang dipasarkan dalam saluran pemasaran 1 dan saluran pemasaran 4 adalah wortel dengan kualitas C atau ST, sehingga walaupun ada 4 pelaku pasar yang terlibat dan paling banyak dibanding saluran pemasaran lainnya, namun harga jualnya rendah, maka nilai marginnya juga rendah. Dan yang selanjutnya ada integrasi pasar wortel di Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Ini cukup baik karena dilihat dari pentransmisian harga yang semua lembaga pemasaran memiliki informasi harga dengan sangat baik. Jadi semua saluran pemasaran itu memiliki informasi harga yang sama. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi dari saya, yaitu mengenai analisis jurnal. Nah, mungkin banyak kesalahan. Dari kesalahan tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.